Habis salat mereka bertanya, "Ya Pak Imam, mohon maaf ya, mohon maaf, kami mau tanya, Pak Imam, kenapa baca qul hu saja?" Kata Pak Imam, "Iya, baru betul ini, tanya jangan langsung jangan baca ini." Kata saya, "Pak Imam, kenapa baca?" Kalau kata beliau, jawabannya satu kata saja. Qal uhibbuha, saya sangat mencintai surat qul huwallahu ahad. Itu saja, uhibbuha, saya suka baca qul hu. Ada dalam riwayat, lianna fiha sifat ar-Rahman, karena qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas ini di dalamnya ada sifat ar-Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir, kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kami hormati, kami muliakan ketua pengurus Masjid Jannatul Firdaus, para imam, para muazzin, para ustaz dan ustazah, ibu-ibu majelis ta'lim, sahabat kami, sahabat umat yang selalu membantu perjuangan kami khususnya di Sulsel. Semoga ya Rabb seluruh jemaah dan semua Bapak Ibu yang hadir di majlis yang mulia ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah karena di malam ini, malam Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita semua untuk menghadiri majlis ilmu di tempat yang mulia, di Masjid Jannatul Firdaus. Semoga ya Rabb majlis ini menjadi barakah bagi kita semua. Semoga ya Rabb semua yang masuk Masjid Jannatul Firdaus ini masuk lagi Jannatul Firdaus nanti di akhirat. Saya senang sekali dengan nama masjid ini, Jannatul Firdaus. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus al-a'la minal jannah. Kalau kalian berdoa memohon kepada Allah, minta kepada Allah al-firdaus yang paling tinggi, puncak dalam surga adalah firdaus. Coba lihat artinya apa? Artinya kalau mau meminta sesuatu dari Allah, jangan minta yang sedikit, jangan minta yang biasa-biasa saja. Kalau mau minta kepada Allah, minta yang besar, minta yang banyak. Minta bukan hanya masuk surga saja, minta ya Allah, saya minta Jannatul Firdaus ya Rabb. Itu Nabi SAW suka seorang mukmin itu apa namanya, ya, keinginannya, harapannya besar, khususan ketika berdoa. Ketika berdoa, ingat bahwa Allahu ala kulli syai'in qadir. Sering kita baca dalam Al-Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada istilah mustahil di sisi Allah. Minta apa saja, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah suka seorang hamba yang selalu berdoa. Allah cinta seorang hamba yang permintaannya banyak.
Yang permintaannya besar. Karena itu Nabi SAW meniru kita ketika meminta kepada Allah surga, minta Jannatul Firdaus. Jangan minta yang penting masuk sajalah. Enggak. Minta. Inna Allah yuhibbul abdal lahuh. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu meminta kepada Allah. Selalu meminta. Ada seorang, beliau berdoa. Coba lihat perbedaan antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia enggak suka yang minta. Ada seorang berdoa, ya Allah, saya minta 5 juta dolar. Permintaannya begini, minta apa? Berapa? 5 juta dolar US. Temannya yang sebelah, kok 5 juta US? Besar sekali banyak. Minta 1 juta aja lah cukup. Kata beliau, kok saya minta dari Allah bukan dari kamu? Kau merasa banyak padahal enggak minta saya. Coba lihat manusia, Allah suka minta yang besar, yang banyak. Contohnya ketika minta kepada Allah, minta Jannatul Firdaus. Semoga ya Rabb kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Jannatul Firdaus, berkumpul lagi di Jannatul Firdaus di akhirat nanti. Ada doa sangat penting sekali. Biasa saya sampaikan di akhir, saya sampaikan di awal karena kita bicara mengenai surga. Ada doa yang sangat luar biasa. Saya suka doa ini karena doanya singkat, mudah dihafal dan mudah diamalkan. Doa, siapapun yang membaca doa ini dalam hadis sahih hanya 3 kali saja, langsung surga mendoakan. Bayangkan, yang mendoakan bukan syekh, bukan ustaz, tetapi surga mendoakan. Apa doa surga untuk seorang yang baca doa ini? Surga mendoakan, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, surga meminta kepada Allah, surga berdoa, ya Allah, tolong fulan ini barusan baca doa ini, ya Allah, adkhilhul jannah, masukkan ia ke dalam surga. Surga yang minta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Hanya itu saja. Ya Allah, saya minta surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qala, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'alukal jannah 3 marrat, hanya 3 kali saja, qalatil jannah, surga berkata, surga berdoa, surga memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Hanya berapa kali? 3 kali saja baca doa ini setiap hari, bahkan setiap waktu salat minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah setiap hari, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, surga mendoakan. Kalau baca setiap salat misal 5 kali, berarti setiap hari surga mendoakan berapa kali? 5 kali. Ayo mari kita sama-sama baca doa ini. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Yakin saat ini surga memohon kepada Allah, ya Rabb, masukkan seluruh jemaah ini ke dalam surga. Semoga ya Rabb kita bertemu wajah-wajah yang mulia ini di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Udah selesai kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum ya? Ini baru mukaddimah, belum masuk ya tausiah. Kalau siap ya, sampai jam berapa biasanya? Subuh. Masya Allah, subhanallah, ini betul-betul mau Jannatul Firdaus ini. Alhamdulillah.
Dalam perjalanan kami biasa kita menyampaikan kepada jamaah mengenai satu amalan yang sangat luar biasa. Singkat insyaAllah, tidak panjang lebar. Satu amalan yang sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupannya, di rumah, dalam rumah tangga, dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dekatlah dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Cintailah Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Walaupun di antara kita belum mampu hafal Quran, intinya jangan jauh dari Al-Quran. Walaupun membaca, mempelajari, hafal beberapa ayat, cinta Al-Quran lah, dekatlah dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi sahabat anda dunia dan akhirat. Wallahi Bapak Ibu, Al-Quran adalah sahabat yang terbaik, yang tidak mungkin tinggalkan sahabatnya sama sekali, dunia maupun akhirat, selama kita tidak tinggalkan Al-Quran. Ini bukan hanya bagi seorang yang mampu hafal Quran. Kalau hafal Quran, apalagi melahirkan para penghafal Quran, itu sangat luar biasa. Tapi kalau di antara kita hanya membaca, mencintai Al-Quran, punya wirid setiap hari, luar biasa, sangat dahsyat keutamaan, keberkahan yang dapat setiap hari. Coba saya sampaikan bagi seorang yang baca saja Al-Quran, baca setiap huruf dari Al-Quran mendapatkan satu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, satu hasanah 10 kali lipat. Nabi SAW bersabda, sampai Rasulullah SAW memberikan penjelasan secara detail mengenai Al-Quran. Qala la aqulu alif lam mim harf, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau baca hanya alif lam mim, berapa hasanat dapat? 30 hasanat. Bayangkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa hasanat? Banyak. Satu halaman berapa hasanat? 2 halaman, 1 juz, berapa hasanat yang kita dapat? Jangan ada yang bilang kalau baca dapat, kalau enggak baca enggak dapat. Tidak. Kalau baca dapat, kalau enggak baca rugi. Kerugiannya besar sekali. Tadi kita ketika masuk ke Masjid Jannatul Firdaus, mampir ke pasar, betul enggak? Ini di tengah pasar kan? Saya sampaikan kisah di zaman Rasulullah SAW supaya kita membayangkan keutamaan Al-Quran. Nabi SAW pernah masuk masjid. Di dalam masjid paling ujung belakang ada beberapa sahabat, kurang lebih 70-an sahabat. Golongan mereka nama Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, mereka duduk di belakang masjid sana. Ada tempat khusus, tidur di situ, ya, salat di masjid, enggak kemana-mana. Kenapa? Karena mereka enggak punya kerja, enggak punya rumah, enggak punya keluarga. Rata-rata mereka dari muhajirin. Karena itu mereka menetap di masjid. Nama mereka Ahlus Suffah. Tempat mereka masih sampai sekarang. Kalau pernah umrah Bapak Ibu ke Madinah, masuk Raudhah atau masjid di depan, coba tanya pengurus, mohon maaf, tempat Ahlus Suffah di mana? Dia tunjukkan, biasanya di situ. Ini Ahlus Suffah. Semoga bisa umrah bareng nanti. Ahlus Suffah menetap di masjid. Kenapa? Karena mereka orang miskin, bukan hanya miskin, di bawah miskin. Bisa lewat 1 hari, 2 hari mereka enggak dapat makan atau minum. Di antaranya, di antara Ahlus Suffah ada sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasti semua kenal Abu Hurairah, betul? Kenapa? Sering kita baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah
banyak hadis. Yang paling hafal hadis dari Rasulullah SAW adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau sahabat dekat dengan Rasulullah SAW di masjid. Nabi SAW suatu hari datang bertemu Ahlus Suffah yang tidak punya makan, bahkan baju di antara Ahlus Suffah, baju saja yang menutup aurat dari atas sampai bawah nggak punya. Sebagian cuma satu, sebagian cuma yang menutup aurat, di atas nggak ada. Nabi SAW bertemu dengan Ahlus Suffah. Nabi SAW menawarkan sesuatu yang sangat luar biasa, karena mereka nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya kerja, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Nabi SAW menawarkan, ya Ahlus Suffah, ayawaddu ahadukum, di antara kalian ada yang ingin pergi ke pasar Patohan atau Al-Aqiq, dua pasar besar dekat Madinah di ujung, pasar besar, di situ jual beli kendaraan, unta, kuda atau sesuatu yang mahal. Nabi SAW menawarkan, apakah kalian mau ke pasar sebentar saja, terus balik lagi ke masjid membawa 2 ekor unta mewah dalam waktu yang singkat, ke pasar terus balik lagi membawa 2 ekor unta mewah. 1 ekor unta mewah itu harganya ratusan juta, bisa sampai 1 M, karena bukan unta biasa, unta yang mewah, kata Rasulullah SAW. Dalam waktu yang singkat ke pasar terus lalu balik lagi bawa 2 ekor unta mewah. Kira-kira masuk ke akal ini enggak ini? Coba ke pasar ini sebentar saja, misal dapat untung 100 juta, bisa enggak kira-kira? Ya, yang bentangan ini ada kira-kira satu hari berapa keuntungannya? Dari pagi ya subuh sampai sore paling beberapa ya, ratusan, 1 juta. Bukan dari pagi sampai malam, kata Rasulullah, bukan, sebentar saja ke pasar mendapatkan keuntungan 2 ekor unta mewah. Ke pasar, misal kalau 1 ekor unta mewah berarti senilai mobil mewah di zaman ini. Misal mobil Mercy, Alphard, harganya 1 M, ya. Bisa enggak ke pasar terus balik ke rumah bawa mobil Mercy? Bisa enggak kira-kira? Kalau 1 mobil, mau beli 1 mobil, berapa tahun ya kita kumpulkan uang? Cicilan saja berapa tahun? 5 tahun ya? Kok masa dalam waktu yang singkat? Gimana caranya? Sampai kata Rasulullah, bayangkan, qal fi ghairi ithmin, tanpa salah, tanpa dosa. Kenapa kata Rasulullah begitu? Karena kalau seorang itu pergi ke pasar terus lalu balik lagi langsung bawa mobil, caranya gimana ini? Enggak benar ini, betul enggak? Coba lihat dari Makassar pergi ke Jakarta terus besok balik lagi bawa Mercy. Pak, ini syukur-syukur motornya lama nggak bisa ganti-ganti, tiba-tiba bawa Mercy, ya? Ini supir ya Pak? Enggak, ini mobil saya. Apalagi dekat pemilu ya. Dari mana ini lah? Nggak jelas, nggak benar, betul nggak? Caranya nggak benar. Karena kalau 1 mobil perlu kerja keras bertahun-tahun. Kata Rasulullah SAW, fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim, pergi ke pasar balik lagi mendapatkan 2 ekor unta mewah tanpa salah, tanpa dosa, tanpa memutus silaturahmi sama sekali, tanpa mencuri, aman, halalan thayyibah. Langsung kata Ahlus Suffah, ya Rasulullah, kulluna yuridu dhalik, kita semuanya begini ya Rasulullah, gimana caranya? Kok ke pasar? Karena mereka nggak punya sama sekali. Kok tiba-tiba bisa beli mobil tanpa modal juga? Kalau ke pasar harus ada modal, betul nggak? Ini tanpa modal ke pasar 2 ekor unta mewah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kulluna yuridu dhalik, kita semuanya begini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, bayangkan, coba yang paling penting, yang paling utama menurut beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Qal, wahai Ahlus Suffah, la an ya'tiya ahadukum ila al-masjid
di antara kalian datang ke masjid, fayata'allamu ayatain, mempelajari 2 ayat saja dari Al-Quran. Kan ahlu suffah sering di masjid kan, enggak kemana-mana karena enggak ada kerja, enggak ada tempat. Mereka biasa di masjid. Biasanya apa? Baca Quran, ikut ta'lim, majlis ilmu, ya. Kata Rasulullah, di antara kalian duduk di masjid mempelajari 2 ayat saja, khairul lahu min naqatain, lebih baik, lebih tinggi, lebih mewah daripada 2 ekor unta mewah. Supaya wahai orang miskin, wahai orang fakir yang enggak punya apa-apa, jangan merasa enggak punya. Wallahi punya lebih besar. Kalau antum hadir di masjid, apalagi membaca, mempelajari Al-Quran, memiliki lebih besar, lebih tinggi daripada yang di pasar jual beli. Jangan ada yang di masjid merasa enggak punya apa-apa, punya lebih besar. Bayangkan, kalau 2 ayat saja berarti waktunya paling 5 menit. Betul enggak? Paling kalau baca 1 ayat, mempelajari maknanya atau tafsirnya, paling 5 menit, 10 menit. Bayangkan, setiap 5 menit, 10 menit, 1 ayat dapat misal senilai 1 ekor unta mewah, 1 mobil mewah, atau senilai 1 M. Bayangkan, kalau misal malam ini diundang seluruh jamaah yang sekitar masjid ini, yang hadir Masjid Jannatul Firdaus, masing-masing dapat 1 M. Kira-kira ramai enggak? Berapa kira-kira jemaah yang datang itu? Kalau 1 M. Nabi SAW ingin merubah pikiran kita. Jangan sampai berharap hanya harta, ya unta, mobil. Ada yang lebih besar, ada yang lebih tinggi. Apa? Al-Quran. Ada lebih tinggi, lebih harga nilainya, lebih mahal. Apa? Al-Quran. Belum hafal, belum bisa hafal, baca saja, mempelajari saja, mendapatkan lebih mulia, lebih tinggi daripada seorang yang kerja keras di pasar. Luar biasa. Wa 3 ayat khairul lahu min 3. 3 ayat dalam satu majlis, kalian mempelajari ayat itu, mendapatkan lebih besar, lebih agung, lebih afdal daripada 3 ekor unta mewah. Wa 4 ayat khairul lahu min 4. 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta mewah. Wa min a'dadihinna min al-ibil, seterusnya. Artinya kalau belajar 10 ayat mendapatkan lebih baik, bukan senilai, lebih baik dari 4 ekor unta mewah. 10 lebih baik dari 10. 100 lebih baik daripada 100. Beruntunglah orang yang dekat dengan Al-Quran. Bayangkan apa? Karena itu usahakan dekatlah dengan Al-Quran. Belajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bersahabatlah dengan Al-Quran. Saya sampaikan satu lagi. Di akhirat nanti Bapak Ibu, apa yang dapat orang yang selalu bersama Al-Quran? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang imam. Bayangkan, seorang imam setiap salat, setiap rakaat, setelah membaca suratul Fatihah, dia suka baca qul huwallahu ahad. Setiap rakaat, salat jahriyah, maghrib, isya, subuh, setelah Al-Fatihah baca qul hu, setelah Al-Fatihah baca qul hu. Sampai jemaatul masjid bingung, kok imam ini baca qul hu terus, enggak baca surat-surat yang lain? Mereka datang, Pak Imam, maaf, Al-Quran banyak sekali suratnya, kok masa baca qul hu terus? Jangan baca qul hu. Coba jawaban Pak Imam. Kata beliau, saya enggak mau, saya tetap mau baca qul hu saja. Terserah kalian mau salat di sini atau cari masjid yang lain. Keras sekali imam ini. Jangan-jangan Imam Jannatul Firdaus seperti itu ya. Begitu Pak Imam. Qal, dalam riwayat qal, atau cari imam lain ini.
Mereka bingung kan? Mereka berkata, wala yuhsinu salat, enggak bisa menjadi imam selain dia. Dia bacaannya mantap dan dia memahami salat. Terus gimana caranya? Imam ini keras, enggak mau berubah, mau baca tetap qul. Akhirnya mereka melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu di sekitar Madinah, bukan Masjid Nabawi, tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beberapa jamaah dari pengurus masjid, mereka pergi ke Masjid Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami punya masalah sedikit di masjid kami. Apa masalahnya? Imam kami setiap salat baca qul hu saja. Kita suruh jangan baca qul hu, malah marah sama kita. Suruh, kalau kalian mau salat sini atau cari masjid lain. Gimana ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, qala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. Tanya dulu, kenapa beliau suka baca qul hu? Kenapa beliau baca qul hu saja? Tanya dulu. Ini ada pelajaran penting sekali bagi kita. Dari jawaban Rasulullah SAW, kata beliau, tanya dulu. Apa kata Rasulullah? Tanya dulu. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau kita dengar berita, ceramah, sambutan, ya, melihat di media, video, gambar, apapun, jangan langsung hukum, jangan langsung su'uzan. Kalau ada sesuatu, tanya dulu. Dari siapapun, baik dari ustaz, dari pejabat, dari tetangga, dari keluarga, dari orang tua, dari mertua, dari tetangga, dari siapapun. Jangan sampai ada berita, ada info atau siapapun yang dengar sesuatu, langsung kita, oh gimana ini, gak benar ini, langsung kita suuzon, apalagi kita hukum. Jangan dulu, tanya dulu. Mungkin maksudnya baik, tapi kita yang salah faham, atau yang menyampaikan berita ini salah dia. Ada tambahan, ada yang berkurang. Karena itu jangan langsung suuzon, tanya dulu. Ini benar enggak Pak? Mohon maaf Pak, kemarin saya lihat gambar, saya lihat video, saya dengar Bapak mengucapkan ini. Apakah benar enggak? Tujuannya apa, maksudnya apa? Tanya dulu. Kalau ada urusan, kalau bukan urusan kami, jangan ikut campur. Bukan tanya dulu artinya apa yang terjadi di media, di sosial media, di berita, di ini, langsung kita mau tabayun. Bukan, kalau bukan urusan ini, jangan campur. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim, Islam yang indah, yang sempurna, seorang muslim yang tinggalkan perkara yang tidak ada urusan dengannya. Ini bukan urusan saya, tidak ada urusan, nggak ada tugas saya di situ, nggak usah ikut campur, nggak usah tabayun, nggak usah tanya. Jangan setiap kejadian di media, ya, di sosial media, langsung kita ikut campur. Nggak usah. Kalau bukan urusan kita, diam saja. Kita kembali ke kisah Nabi SAW bertanya kepada sahabat, kata Rasulullah, suruh mereka tanya dulu, Pak Imam itu baca qul hu terus, kenapa? Oh ya Rasulullah, baik. Mereka balik lagi ke masjid, ikut salat maghrib, Imam baca qul hu juga. Habis salat mereka bertanya, ya Pak Imam, mohon maaf ya, mohon maaf, kami mau tanya, Pak Imam kenapa baca qul hu saja? Kata Pak Imam, iya baru betul ini, tanya jangan langsung jangan baca ini. Kata siapa Pak Imam, kenapa baca? Kalau kata beliau, jawabannya satu kata saja. Qal uhibbuha. Saya sangat mencintai surat qul huwallahu ahad. Itu saja, uhibbuha. Saya suka baca qul hu. Ada dalam riwayat, lianna fiha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad, suratul ikhlas ini di dalamnya ada sifat ar-Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja. Saya suka, saya cinta surat Qul Huwallahu Ahad. Ya Pak Imam, terima kasih. Setelah itu mereka balik lagi ke masjid Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita sudah tanya Pak Imam, dan beliau menjawab, yuhibbuha, dia mencintai surat Qul Huwallahu Ahad. Kata Rasulullah SAW, dengar baik-baik Pak Imam, hubbuhu iyyaha adkhalahul jannah, karena dia cinta Qul Huwallahu Ahad, dia akan masuk ke dalam surga. Bayangkan, hanya satu surat saja, karena beliau cinta surat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasuki dia ke dalam surga. Luar biasa. Bayangkan, cinta saja mendapatkan surga Allah, apalagi seorang yang baca Al-Quran setiap hari, apalagi yang punya wirid setiap hari membaca Al-Quran. Wallahi biiznillah akan masuk ke dalam surga. Bayangkan. Saya suka kisah ini. Kenapa? Karena bayangkan, surat yang pendek saja dia baca rutin mendapatkan surga Allah. Saya yakin jemaah suka baca Qul Hu juga. Ya, rakaat sunnah qabliyah, ba'diyah, Qul Hu. Ya, salat sunnah, salat qiyam, Qul Hu. Ya. Kenapa? Karena pendeknya. Ya. Mulai hari ini baca Qul Hu boleh, tapi bukan karena suratnya pendek, tapi karena saya cinta, karena di dalamnya ada sifatul Rahman Subhanahu wa ta'ala. Baca surat apa saja, baca apa saja dari Al-Quran karena cinta, mengharapkan pahala, insya Allah mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan beberapa amalan mengenai Al-Quran, karena mungkin di antara kita masih tetap susah membaca Al-Quran rutin. Walaupun saya berharap dari tausiah, dari ceramah, masing-masing punya wirid dari Al-Quran setiap hari walaupun 1 juz, supaya setiap bulan khatam sekali saja. Setiap bulan sekali saja. Kalau mau baca 1 juz setiap hari, berarti 1 bulan 30 hari 30 juz. Kalau 1 juz dalam 1 hari, berarti berapa waktu yang kita butuh? 1 juz kurang lebih enggak sampai 1 jam. Kalau bacaannya sudah hadar, sudah biasa membaca Al-Quran, coba tanya yang biasa membaca, kurang lebih 30 menit sampai 40 menit bisa khatam 1 juz. Mohon maaf, kita muhasabah ini sebentar. Waktu dalam 1 hari itu 24 jam. Kira-kira ada waktu yang kosong 1 jam saja untuk Al-Quran atau tidak? Dari 24 jam, berapa jam kita tidur? Dari 24 jam, berapa jam kita bekerja? Dari 24 jam, berapa waktu yang kita duduk bersama teman, ngobrol santai? Dari 24 jam, berapa waktu yang kita main HP setiap hari? 1 jam, 2 jam, 3 jam nonton YouTube, main, bisa berjam-jam tanpa kita sadar. Betul tak? Bisa enggak kita luangkan waktu hanya 1 jam? Kalau enggak bisa 1 jam, bagi 2, setengah jam. Belum bisa 1 juz, setengah juz. Jangan sampai lewat 1 hari 24 jam enggak bisa meluangkan waktu walaupun sedikit sama Al-Quran. Karena besok, wallahi Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan dunia, masuk di alam kubur, kita sangat membutuhkan Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur menuju yaumul qiyamah, Al-Quran kenal baik sahabatnya. Al-Quran kenal baik. Ketika melihat wajah bapa, wajah ibu, kenal. Dalam hadis, ketika bangkit dari kubur, Al-Quran menjemput kita. Ya'ti Al-Quran fi surati ar-rajul syahid. Al-Quran akan datang bentuk seorang. Qal fayas'aluhu, kita bertanya, man ant? Siapa kamu?
Lagi nunggu apa? Kata Al-Quran, ana sahibuk, saya sahabatmu, saya sahabatmu. Tenang, tenang. Karena selama di dunia bersama saya nggak mungkin tinggalkan Anda. Tenang. Di yaumul qiyamah nanti dalam hadis, ya'ti Al-Quran fayaqul, antara miliaran manusia, Al-Quran melihat wajah ibu, melihat wajah bapa. Al-Quran bersaksi berkata, ya Allah, ya Allah, fulan ini sahabat saya. Ashartu laylahu, sering di tengah malam membaca Al-Quran. Ashartu laylahu, sering membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari. Ini sahabat saya, ya Allah, kata Al-Quran. Ya Allah, idzan li ashfa' lahu wa udkhilhu al-jannah. Izin aku berikan syafaat bawa fulan ini ke dalam surga. Al-Quran kenal baik sahabatnya. Gak mungkin lupa sahabatnya sama sekali. Walaupun belum hafal, walaupun bacaan kita masih terbata-bata, walaupun tidak mengerti maknanya, tetapi meluangkan waktu setiap hari mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, walaupun beberapa menit, InsyaAllah Al-Quran akan menjadi sahabat kita di akhirat nanti. Saya kasih beberapa amalan, salah satunya satu ayat saja dari Al-Quran. Bayangkan, satu ayat kalau baca rutin sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalangi kita dari surga kecuali mati. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bayangkan betapa besar kemuliaan Al-Quran. Satu ayat saja, ayat kursi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Nunggu mati, silakan masuk surga. Kenapa? Karena sahabat ayatul kursi ini sering membaca sesudah salat fardu. Satu ayat saja, luar biasa. Mohon maaf kalau saya tanya Bapak Ibu jemaah masjid ini, kira-kira tadi habis salat Isya baca enggak ayat kursi? Baca enggak? Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh kita tes ya, tes. Ini yang tadi baca betul ya, yang baca boleh angkat tangan. Yang lupa enggak apa-apa, yang baca saja. Mana yang suaranya keras tadi? Hampir semua ya, khususnya ibu-ibu baca. Akhirnya ini berapa orang? Kenapa saya suka tes? Karena saya tahu bahwa banyak jemaah yang suka lupa. Atau mungkin di antara jemaah baru tahu keutamaannya. Atau pernah dengar tapi lupa. Nunggu imam, kalau imam baca kita ikut baca, kalau imam nggak baca lupa. Jangan. Mulai malam ini, coba lihat Bapak Ibu, kalau di majlis ini hanya itu saja ilmu yang kita bawa pulang dan amalkan, beruntung. Nanti ketika pulang ke rumah ketemu anak, keluarga, Pak, telat dari mana? Dari Masjid Jannatul Firdaus. Ada apa ini sampai malam ini? Kajian sama Syekh Muhammad Jabir. Kajian apa? Lupa saya. Tapi saya ingat satu amalan ini. Kata beliau, jangan sampai tinggalkan. Apa itu? Baca ayat kursi sesudah salat fardu. Beruntung. Wallahi beruntung Bapak Ibu. Karena siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia dari surga. Bukan hanya masuk surga saja, tidak ada yang menghalangi dia dari surga. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW memastikan bahwa fulan atau fulana, orang yang membaca rutin ayatul kursi menjadi ahli surga insyaAllah. Karena banyak yang tadi belum sempat membaca, mari kita sama-sama membaca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, memohon berdoa kepada Allah, begitulah siapapun yang ingin hafal Quran, ingin membaca Al-Quran setiap hari, sudah ada niat, sudah pasang niat malam ini, saya ingin membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, saya ingin khatam Al-Quran minimal setiap bulan 1 kali, saya ingin meluangkan waktu setiap hari 1 jam bersama Al-Quran. Jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta kepada Allah, karena sendirian nggak bisa, tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Walaupun di sebelah kanan kiri ada teman yang baca setiap hari 3 juz, ada yang baca 5 juz, ada yang khatam Quran setiap 3 hari sekali, setiap hari 10 juz ada. Kok kenapa saya nggak bisa 1 juz? Nggak bisa kalau Allah tidak membantu kami. Karena itu kalau serius ingin menjadi ahlul Quran, ingin mendapatkan barakah Al-Quran, syafaatul Quran, mohon kepada Allah, ya Allah jadikan saya sahabat Al-Quran, ya Allah berikanlah taufik kepada kami untuk membaca Al-Quran, ya Allah maafkan kami, ya Allah. Boleh curhatlah sama Allah, ya Allah maafkan kami, 1 jam, 2 jam, 3 jam saya enggak terasa main HP, saya enggak terasa. Tapi kalau mau baca Al-Quran sulit, susah, ya Allah tolong bantulah kami. Saya duduk sama teman atau dengan HP dalam hal yang tidak bermanfaat berjam-jam. Kok Al-Quran tak bisa? Ya Allah tolong bantulah kami. A'inni, bantulah kami. Bantulah kami supaya saya isi waktu dengan Al-Quran, supaya rumah saya terisi dengan Al-Quran, supaya rumah saya menjadi barakah. Rumah yang di dalamnya bacaan Al-Quran, syaitan tak boleh masuk, tak boleh mengganggu keluarga. Bahkan dalam hadis, yafirru, syaitan akan lari jauh dari rumah yang di dalamnya ada bacaan Quran. Khususnya dalam hadis suratul Baqarah, kalau baca di dalam rumah suratul Baqarah, syaitan akan lari jauh, kabur, tak boleh dekat dengan rumah, tak boleh mengganggu keluarga yang mereka punya Al-Quran, punya bacaan suratul Baqarah. Luar biasa. Berarti Al-Quran, Bapak Ibu, bukan hanya pahala kebaikan yang kita dapat kalau bacaannya, keberkahan dalam urusan dunia, keberkahan dalam waktu,
keberkahan untuk anak-anak, untuk keluarga, apalagi di akhirat, di kubur, apalagi nanti di yaumul qiyamah sampai menantar kita ke dalam surga. Berarti beruntunglah orang yang selalu bersama Al-Quran, rugilah orang yang jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahlul Quran. Niat dan azam, mulai hari ini insyaAllah kita sama-sama dekatlah dengan Al-Quran. Pelan-pelan tentukan berapa yang mau baca setiap hari, kapan waktunya. Intinya jangan sampai lewat satu hari 24 jam tidak terisi walaupun sedikit dengan Al-Quran. Semoga ya Rabb nanti Al-Quran kenal baik kita dan membawa kita ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Bukan hanya di sana, wallahi di dunia Al-Quran menolong sahabatnya. Al-Quran melindungi kita dari ain, dari sihir, dari jin, dari syaitan. Al-Quran menolong sahabatnya. Dalam hadis, bahkan dalam tajrubah ilmiah, banyak orang penyihir, dukun yang ingin mengganggu fulan atau keluarga, kata beliau enggak bisa. Kenapa? Karena mereka sering membaca suratul Baqarah. Keluarga ini selalu membaca ayatul kursi. Anak itu selalu membaca ayatul kursi di pagi hari, di sore hari. Enggak bisa mengganggu, enggak bisa membuat madarah, karena dia dekat dengan Al-Quran. Berarti luar biasa. Usahakan Bapak Ibu, usahakan jadikan majlis ini, kajian malam ini bukan biasa-biasa saja. Kita pulang ke rumah, insyaAllah kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi paling inti bagaimana ada perubahan sedikit dalam diri, perubahan sedikit dalam kehidupan menjadi lebih baik sama Al-Quran. Persiapan untuk bulan Ramadan nanti. Masih jauh bulan Ramadan. Para salafus salih sebelum datangnya bulan Ramadan 6 bulan mereka mempersiapkan diri dekat dengan Al-Quran supaya di bulan Ramadan maksimalkan waktunya dengan Al-Quran. Semoga ya Rabb kita sama-sama dan keluarga kita, anak-anak keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga ya Rabb majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair. Dan sebelum tutup kita serahkan ke tim yayasan seperti yang tadi beliau sampaikan. Biasa di akhir acara mengajak seluruh jamaah, walaupun di antara kita belum hafal, belum begitu lancar, tetapi melahirkan para penghafal Quran mendapatkan pahala yang sama. Selama mereka membaca, menghafal Quran, kita pahalanya mengalir kepada kita. Dan Alhamdulillah baru beberapa bulan yang lalu kami membawa beberapa murid, karena harapan kita bukan hanya hafal Quran 30 juz, tapi bagaimana dia menghafal, mendapatkan ijazah bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah besok menjadi guru. Kenapa? Supaya pahalanya tidak terputus. Bukan hafal sudah selesai, tapi pahalanya mengalir. Dia menjadi guru, melahirkan anak-anak jadi guru besok. Alhamdulillah kemarin kita bawa beberapa murid ke Madinatul Munawwarah. Mereka langsung setoran hafalannya 30 juz bersama guru-guru masyayikh di Masjid Nabawi di Madinah. Alhamdulillah, itu semuanya berkat doa Bapak dan Ibu dan dukungan Bapak dan Ibu. Semoga ya Rabb menjadi pahala mengalir kepada kita, orang tua kita dan anak-anak keturunan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.